Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengumumkan Indonesia swasembada pangan, khususnya swasembada beras di tahun 2025. Momen ini menjadi tonggak sejarah baru. Selain berhasil mencapai swasembada beras, Indonesia juga tidak melakukan impor beras di sepanjang tahun 2025. Indonesia akhirnya resmi berhasil mencapai swasembada beras di tahun 2025 melalui pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam kurun waktu 1 tahun sejak keduanya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang pada Rabu pagi. Awalnya, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia akan berhasil swasembada beras dalam kurun waktu 4 tahun. Namun dengan kerja keras serta kerjasama seluruh stakeholder serta petani, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu 1 tahun. Indonesia juga berhasil tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2025. Ternyata dari pertanian kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Juga soal makan, tapi juga soal energi. Dari kelapa sawit kita bisa menghasilkan solar. Dari singkong kita bisa hasilkan etanol untuk bensin. Dari tebu kita juga bisa hasilkan etanol. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Kalau waktu saya dilantik jadi presiden, memang saya beri target 4 tahun swasembada beras, swasembada pangan. Terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia. Saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang 4 tahun saudara berikan kepada bangsa dan negara. 1 tahun kita sudah swasembada. 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. 1 tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain, saudara-saudara sekalian. Sementara itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan, kedepannya Indonesia tidak hanya bisa swasembada pangan, namun juga dapat meningkatkan ekspor pangan ke berbagai negara. Jangan berpikir swasembada berkelanjutan, tapi kita berpikir ekspor. Dan kalau ini dilanjutkan, kalau Bapak Presiden lanjutkan terus-menerus, bukan karena saya, Bapak Presiden dengan kebijakan-kebijakannya bayangkan, impres dengan perpres itu 12, tetapi yang langsung ya. Kemudian yang tidak langsung itu ada 25 selama beliau Presiden. Dan ini terbanyak impres keluar. Jadi kebijakan seorang pemimpin. Jadi visi misi besar tapi dieksekusi dengan baik. Kita harus menjadi eksekutor yang baik. Jadi jangan kalau sudah swasembada selesai berpikirnya ke depan ekspor. Jangan kita harus bagaimana dipertahankan swasembada, enggak, masih ada di atasnya ekspor. Pada saatnya nanti Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Keberhasilan Indonesia berswasembada pangan, khususnya swasembada beras, menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjamin ketersediaan pangan dan stabilisasi harga khususnya beras, yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia.